Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramah para ibu-ibu sepuh, Ustazah, pengurus majelis taklim, mbak-mbak, mbah-mbah sedaya nggih. Monggo yang jelas kersane kula saged mlebet. Kersane napa wau? Kersane jelas. Kersane ketawis kathah. Alhamdulillah wa syukurillah. Dan menika kita kasih diparingi kesehatan, sehat atine, sehat akale, dan sehat awake. Alhamdulillah. Amsal fadhole pangeran, alhamdulillah. Amsal fadhole pangeran, Allah paring rahmat salam kenugrahan. Allah paring rahmat salam kenugrahan. Dan sakit hadir kita malam hari ini tidak lepas dari anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Gusti Allah paling fadhol, paling kenugrahan datang makhluke. Boten sedaya makhluk niku saged nambahi kesaenan. Keranten nggih, dalam pelaksanaannya manusia mesti ada dorongan positif ya, dari malaikat, tapi juga ada dorongan negatif atau godaan dari iblis atau syaitan. Kalau imannya kuat, maka dia cenderung akan mudah melakukan kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau imannya sedang lemah, maka cenderungnya lebih mudah melakukan kemaksiatan. Mula alhamdulillah kalau malam hari ini kita mudah melangkah ke majelis taklim yang di dalamnya ada pengajian, di dalamnya ada tahlilan, membaca yasinan. Itu semuanya adalah kebaikan-kebaikan. Dan kok kita diberi kemudahan melaksanakannya, berarti tandane kita semua dikasih oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Diridhoi oleh Allah bisa melaksanakan kebaikan itu. Karena tidak semua orang ya bisa melakukan kebaikan dengan mudah. Kalau kemaksiatan saja kadang kita bela-bela dengan sekuat tenaga, ya, dengan mendustai, ngapusi keluarga, ngapusi orang tua, ngapusi tangga, ya, untuk padahal untuk melakukan kejelekan, menipu semuanya teman-temannya dengan bahkan mengorbankan
harta juga, waktu, kesempatan. Padahal yang dihasilkan itu sesuatu yang buruk bagi kita. Itu banyak sebagian dari kita masih terjebak dalam jurang yang demikian. Maka malam hari ini kita bisa menghadiri ini patut harus kita syukuri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tentunya tidak hanya sekedar alhamdulillah, badan kita juga kita investasikan untuk ketakwaan, untuk amal soleh yang lebih baik. Tambah usiane, tambah ilmune, tambah amal sae. Ojo panggah ae. Kalau panggah ae, ya kalau hari ini sama dengan kemarin itu rugi. Kenapa rugi ini patokannya, maka harus lebih baik. Sudah dikasih kesempatan, tidak lebih baik. Kami kali biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Semoga kita, keluarga kita semuanya ditakdirkan kelak mendapatkan syafaatul utsmanya sehingga bisa berkubur bersama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh majelis taklim Al-Karim yang mulia, saya lanjutkan bacaan kitab kajian kitab Naswaiful Ibad karya Imam Syekh Al-Bantani, makalah yang ke-6 ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam bi ikhwani wa sahabat sahabat wa tabi'in khususan ujar masyarakat khilaf علينا من بركاته وكرامته والشفاعة في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu utawi maqalah as-sadisatu kang kaping 6. Maqalah yang ke-6 iku an aliyin cinarita saking sahabat Ali radhiyallahu anhu. Wa qarrama wajhan, wa qarrama lan mugi-mugi lan sampun memulyaaken ing Sayyidina Ali sapa Allah Gusti Allah wajhahu ing wajah Sayyidina dawuh atau riwayat dari Sayyidina Ali yang ke-6 niki dawuhipun mangkana fi thalabil ilmi man utawi sapane wong iku kana ana sapa man iku fi thalabil ilmi ing dalem nubrih ilmu kanat mongko ana apa al jannatu swarga iku fi thalabihi ing dalem penubrihane man. Sinten tiyang ingkang nuprih ilmu, ya mencari ilmu, maka surga itu merupakan tujuan pencariannya. Iki dawuh Sayyidina Waman utawi sapane wong iku kana ana sapa man iku fi talabil maksiati ing dalem nuprih kemaksiatan kanat mongko ana apa annaru neraka iku fi talabihi ing dalem penuprihane man. Barang siapa yang mencari kemaksiatan maka neraka adalah tujuan pencariannya. Mula ketika kita menghadiri majelis taklim di antara niat ikut niku niat tolabul ilmi, niat pados ilmu untuk menghilangkan kebodohan. Kersane bodohnya tambah hilang dari pinter
wis ngerti terus gak nambah kan padha kaya sing gak ngerti. Sing budal ngaji ben ngerti. Sing gak ngaji ya gak ngerti. Tapi padha-padha gak tambah amale kan rugi. Gitu apa nggih? Maka diniati, ya diniati thalabul ilmi. Kersane niki mlebet dawuh Sayyidina Ali, barang siapa yang mencari ilmu itu hakikatnya maka yang dituju adalah surga. Tapi barang siapa yang mencari maksiat, maksiatku berarti dosa nggih, perkara sing nyata-nyata berbuat dosa, maka sebenarnya dia pengen masuk ke neraka. Saged dipilah, saged dipilih. Kadang-kadang tujuannya jelas ning masjid ya atau silaturahim apik, tapi perjalanan kadang-kadang apa? Tidak sengaja atau sulit dihindari melakukan perbuatan maksiat. Itu dos pundi? Itu masalah. Kalau memang berangkatnya jelas-jelas pengen begal kan genah. Wah, proyek sesuk. Wah. Di sana, kalau biasanya sepi jam sekian. Berarti wis niat tuh, kan beliau itu sudah memang mau melakukan maksiat. Itu jelas sebenarnya tujuannya mau ke neraka. Atau di sana ada dangdutan ya, namanya dangdutan usume ngapunten biasanya goyang-goyang ya, banyak wanita-wanita yang berjoget apalagi buka auratnya ya kan, jelas-jelas maksiat itu budal ya kan budal niku. Kalau budalnya memang tahu lihat dangdutan gitu ya, ini ada dangdutan artisnya kan ngaten niku to. Udah ada maksiat. Nah, itu berarti sebenarnya dia sedang menuju surga. Menuju neraka. Iya. Surga dunia. Kadang ke pantai. Ke pantai, apalagi sampai kemana yang sudah terkenal itu banyak turisnya ya kan. Kayak di Bali misalkan atau di mana lah. Atau di Trenggalek. Enggak pakai ya Trenggalek itu ya. Biasa. Tapi kalau sudah yang internasional Pangandaran ada tuh apa terus di Jogja apalagi di Bali sudah terlihat jelas ya. Itu kalau tujuannya mung nipu ya berarti maksiat. Kalau memang ada ke situ ya jangan diusahakan jangan jadi tujuan awal ya. Tujuannya sing apik supaya jangan dari awal sudah berdosa. Beda kalau misalkan dengan aku mau silaturahim, nah beda ya. Rumahnya di Ngadi, ya. Terus ning dalan ki enek karnaval umpamane, nasi joget-joget ya, apalagi yang joget itu terbuka auratnya. Kalau laki-laki yang melihat perempuan, kalau perempuan yang melihat laki-laki, rasanya aku karo. Nek wong lanang kan lho wedo ayu terus bukan kadang ada syahwat gitu ya. Kalau perempuan saya belum tahu. Kalau ada laki-laki enggak pakai baju gitu ya. Dipacaki kaya demit malah seneng apa wedi. Iku lho malah antri ya toh. Kadang malah bayar barang gitu. Antri kulo ngirim parkirnya malah kira 10.000 kalau 5.000. Ada yang cerita di daerah Jawa apa Mojo jadi parkirnya sampai 10 banyak. Kalau situ gitu. Kemarin juga ada karnaval di Bulu. Saya juga lihat ya, ngajak keluarganya yang ngajak. Tapi nggak bayar parkir kayak kok parkir nggak bayar buat duit biasa. Yang bayar kayaknya sih dulu malahan. Ya yang penting tujuannya kalau bisa jangan dari awal maksiat ya, tujuannya yang lain. Tujuannya yang lain kan.
terus di situ berusaha tidak memang melihat maksiatnya, tidak. Jadi misalkan ke wisata gitu, ya niatnya kitanya tadabbur alam gitu, niatnya apa, religi, misalkan ada ziarah, niatnya tadabbur alam, melihat apa namanya, keindahan ciptaan Allah, lihat pantai dan pemandangan, kok enek sing sliwer ngono, jangan dinikmati, intinya seperti itu ya. Kalau menghindar kadang sulit karena memang banyak, kayak di Borobudur ya kan banyak, nggak bisa dihindari tuh angin. Kalau sulit dihindari, yang penting hati kita tidak tujuannya melihat itu, gitu ya. Kita niatnya keagungan ciptaan Allah, bisa apa namanya, bisa nambah keimanan dan juga bisa untuk refreshing, dalam arti diniati refreshing tambah semangat. Ya, coba refreshing tambah males, refreshing dan seger terus semangat, yang baru refreshing malah males, kan kurang pas, gitu ya. Baik, utamanya kita harus niatnya mencari ilmu. Jadi misalkan mau jalan-jalan itu niat boleh ilmu penawar ya, dapat menambah pengetahuan. Karena maksiat di jalan itu, maksiat di safar itu memang sulit dihindari zaman sekarang ya. Yang penting kita niat dari awalnya harus benar, karena kalau niatnya awalnya benar, kata Sayyidina Ali, apalagi di situ mengandung ilmu, niatnya mencari ilmu, itu podo koyon menuju swarga. Tapi kalau rong budal wis genah mau tujuannya tuh maksiat, iku hakikate menuju neraka. Maka sebisa mungkin kalau punya program jangan yang berbau maksiat. Ya, misalkan wisata ke pantai atau kemana, niatnya jangan sekedar dolan-dolan. Ya, misal niatnya tadabbur alam, niat golek ilmu ben tambah ilmu nih, mboten mawon. Ilmu tentang apa? Ya, tentang kemanfaatan. Sehingga nanti ketika ketemu maksiat yang sulit dihindari di jalan, insya Allah Gusti Allah paringi pangapura. Kita tinggal banyak istighfar, ya, istighfar. Karena sulit memang zaman sekarang itu ya. Hindari. Kalau lajengaken man istaghala, tegese utawi sapane wong iku istaghala ketungkul sapa man, tersibukkan, orang tersebut tersibukkan fil ilmi, di dalam ilmu an-nafi'i kang manfaat, alladzi la yajuzu kang ora wenang lil balighi kaduwe wong kang baligh, al aqili kang duweni akal, apa jahluhu ora ngawruhi ing ilmu, kana mongko ana sapa man fil haqiqati ing dalam hakikate iku taliban wong kang nukrih lil jannati maring swarga, waliridullahi lan maring ridhone Gusti Allah taala. Jadi orang yang tersibukkan dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat itu apa? Alladzi la yajuzu lil balighil aqil jahlu. Maksudnya ilmu yang bermanfaat itu yang bagi orang baligh yang berakal itu tidak boleh gak tahu. Artinya dia harus tahu tentang itu, ilmu tentang itu. Maka dia itu termasuk mencari ilmu manfaat, ilmu nafi'. Maka orang itu hakikatnya sedang mencari surga. Sebabnya ada ya, bagi orang yang balik berakal tidak harus tahu ada ya. Tapi ini alladzi la yazuzu lil balighil aqil jahluhu. Maksudnya ilmu yang bermanfaat itu yang ilmu yang harus diketahui orang yang balik berakal. Maka itu termasuk mencari ilmu yang manfaat. Contohnya ilmu hal. Ilmu hal itu ilmu yang memang harus diketahui, ilmu-ilmu fardhu ain, ya, ilmu agama. Kalau nggak tahu tuh nggak boleh, berarti harus tahu. Itu termasuk ilmu manfaat.
Maka misalkan dalam kajian malam apa niki? Malam Sabtu ada kajian tentang fikih, mengenai syarat rukunnya suatu amal ibadah. Nah, niku dipelajari benar-benar diketahui karena itu termasuk ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita. Ya, ada pelajaran akhlak supaya nanti akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada sesama manusia dan lingkungan semakin baik. Ada akhlak tasawuf, ya, ada hadis-hadis Nabi, pitutur-pitutur dari Khulafaur Rasyidin. Nah, ini termasuk lagi dari Sayyidina Ali. Ini semuanya adalah dalam rangka menerangi hati kita supaya mendapat pencerahan. Kalau kita keluar rumah, apalagi menuju majelis taklim, maka sesungguhnya orang itu sedang mencari surganya Allah dan kerinduannya Allah. Wa man utawi sapane wong iku kana ana sapa man iku muridan wong kang ngarepake lil maksiati maring maksiat. Barang siapa yang pengen melakukan maksiat gitu ya, karena mongko ana sapa man fil haqiqati ing dalam hakikate iku taliban wong kang nuprih linnari maring neraka walisuhtullah walisuhtillahi lan maring bendune Gusti Allah. Jadi wong maksiat, Allah naudzubillah nggih, iku wong maksiat itu hakikatnya satu yang goleki neraka, kaping loro nglawan Gusti Allah, nglawan goleki bendu kan. Gitu. Berarti melawan Gusti. Naudzubillah. Jadi orang yang menghendaki muridan lil maksiat, hakikatnya dia sedang mencari api neraka. Jadi kalau kita ada kewajiban, misalkan maaf ngapunten salat umpamane. Nah, salatnya tinggal salatnya nanti saja, ya nanti saja, sehingga sampai keluar waktu sholat, niku berarti hakikate goleki neraka, hakikate apa? Goleki bendune Gusti Allah. Kalau kita jadi anak, ya, orang tuanya menyuruh kita atau paling dahulu, terus kita nggak melaksanakan atau kita ngejar nih, itu berarti hakikatnya mencari murkanya orang tua. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu istiqomah berbuat ibadah kami. Amin ya rabbal. Lebih-lebih di bulan Agustus niki di bulan tasyakuran kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-80, ya, pakai fa 80. Kudusan jane seneng apa ya, seneng loh. Nek kemerdekaan akeh lampu, jenengan malah tumbas lampu, gitu. Nah, terus duitnya malah entek nopo seneng loh. Halo, jenengan tumbas bendera, tumbas lampu, seneng nopo nesu, seneng ya. Lewat akeh lampune api-api kan ta? Seneng nggih? Jadi wis Gusti Allah kan dikukur. Ya. Atosipun nggih seneng niku nggih seneng kemerdekaan. Ngeten niki mergo Indonesia merdeka. Kalau enggak merdeka belum tentu bisa seperti itu, gitu. Sekolah juga sulit, ngaji apalagi. Kalau apalagi dalam masa penjajahan kan ngoten. Keluar untuk belajar itu tidak boleh. Orang Indonesia itu kalau ketahuan ngaji itu tidak boleh, harus delik-delik.
kalau pinter membahayakan menurut mereka, gitu, membahayakan. Maka bet pangkah bodoh iso diapusi. Menurut riwayat sampai 350 tahun itu membahayakan. Itu berapa generasi loh Bu. Umpami wong 25 tahun punya anak, gitu. 25 tahun punya anak tuh sudah 104 generasi satu tahun. 208, 12, 14 generasi loh. Ene wong duwe anak, anaknya ke dalam masa penjajahan sampai mati berkali-kali itu, ya, mulai 350 tahun baru sekitar 45 merdeka. Ada yang lahir dalam kondisi merdeka sampai sekarang. Kalau jenengan usianya usia merdeka kayaknya nih. Ada yang usianya di bawah 45? Gak ada ya? Rata-rata wajahnya wajah merdeka semuanya. Ada baik. Ibu saya itu kalau nggak salah lahirnya 46 kalau nggak salah. Iya 46. Masih hidup alhamdulillah. 46 atau 47 sekitar sekitar lah, nggak sampai 50. Kalau ayah saya 34. Kalau ayah saya 34. Menemui masa penjajahan. Tapi sudah wafat 2007. Ya. Jadi sudah bisa cerita pas masa dijajah Londo, cerita pas dijajah Jepang. Bapak saya itu kerjanya ngaspal jalan. Ya, apa petugas PU itu pegawai umum loh biasanya kan. Bar penjajahan atau ini kan sekitar 60-an atau 70-an itu ada mulai perekrutan pegawai tinggi, pegawai negeri, pegawai tinggi. Tapi katanya pegawai negeri waktu itu kan upah sangat sedikit sekali dibanding yang swasta. Jadi banyak yang nggak mau malahan jadi pegawai negeri itu zaman itu. Tapi alhamdulillah bapak saya tuh dia kayaknya sergap. Jadi biasa ngukur dalan sampai kalau di sini tuh sampai Tulungagung, Galek, sampai luar kabupaten ceritanya seperti itu. Jadi pada masa penjajahan itu sulit keluar rumah itu memang sulit. Kalau nggak salah itu bisa ditembak, nggak bisa dolanan masa kecilnya, ya kan? Kalau lahir 30-an berarti selama 10 tahunan itu nggak bisa dolanan koyo saiki. Makanya ketika kita sekarang sudah merdeka harus disyukur. Kalau belum bisa berbuat baik untuk desa kita, ya minimal desa lah, nggak usah adu-adu negara. Kalau nggak bisa buat baik kanggo desa kita atau kecamatan kita atau kabupaten kita, minimal ojo merusak desa kita. Jangan merusak fasilitas yang sudah dibangun sama desa. Diapi idalane, kadang dikawisi hiasan apa pot malah tangannya jahil, gitu, malah dirusaki. Bukannya membantu membangun, malah harusnya kan kita harus membanggakan desa kita, ya kan? Membantu pembangun desa untuk kemaslahatan. Butuh jalan, roan jalan. Kalau sudah jadi dijaga supaya jalannya awet. Kalau bisa ditambahi. Apalagi nyun sewu kalau jalannya itu dekat rumah panjenengan, ya, jenengan yang paling banyak merasakan. Tapi juga aku terkadang terganggu. Ya, kalau pas yang lewat apalagi yang lewat sohorek ya. bisa goyang-goyang ke lampu ya. Tapi ngapunten, niatnya ada jalan itu pasti niatnya baik. Jadi misalkan tangan kita 1 meter diambil untuk kebaikan, itu pasti akan jadi jariah ila yaumil ya. Jangan jangan eman-eman kalau cuma 1 meter sing kanggo sangu lah. Kadang ada nggak mau tuh, ya. Akhirnya sing ngalah kudu sebelah kono kudu 2 meter sedekahne. Kan berbatasan kan 1 meter tambah 1 meter enteng. Karena kalau sudah jadi jalan itu maslahatnya luar biasa. Tidak hanya dirinya, tetangganya, tapi semua manusia yang lewat di situ mendapat melakukan manfaat
mendapatkan manfaat dari situ. Yang punya akan terus mendapatkan pahala. Meskipun yang lewat ngapunten pencuri umpamane iku berarti sing duwe dalan memfasilitasi penjahat. Berarti terdosa mboten. Keranten niate gawe dalan niku niate apik. Kok ada yang berbuat jelek, bukan salah yang punya jalan, yang salah dia sendiri. Jadi ojo nyalahne dalan. Cara kene dalan aku yang enggak lewat kono, ya enggak gitu ya. Niat utama itu yang dipakai. Niat yang kita memberi jalan itu untuk kebaikan. Kayak mengadakan pasar, itu yang banyak baik, biar mudah masyarakat. Kok enek sing berdusta, enek sing nyopet di pasar, enek sing ngapusi, ya bukan tanggungannya desa, okay? Bukan tanggungannya yang punya tanahnya tanggungnya diri sendiri. Pokoknya itu transaksi untuk kebaikan. Kalau ingkang mulya mungkin niku ingkang saged kula aturaken. Maka pada malam hari ini pesan dari Sayyid Ali, kalau bisa kalau kita keluar rumah diniati golek ilmu. Nggih, niatnya tolak ilmu karena ilmu itu bisa diambil dari mana saja. Tidak hanya di majelis taklim ngapunten nggih. Bisa saja jenengan apa namanya itu? Antar ibu-ibu itu nonggo ya ngobrol ya terus ngapunten kadang ngomong cinta ya bisa saja di situ ada ilmu. Umumnya jangan suuzon pakai z. Jangan suuzon berarti kalau ibu-ibu kumpul berarti rasa-rasa ya mboten lagi bagi ilmu gitu ya, lagi sharing. Ini loh bahannya bagus yang ini. Jadi kalau beli itu jangan sampai ketipu. Mamane kan gitu kan bisa saja, ya kan? Karena banyak kalau nggak tahu ilmunya kan asal beli terus kecewa, ya kan? Bisa saja ngobrolan seperti itu ada manfaatnya. Yang penting kalau bisa ngapunten tidak membicarakan kejelekannya. Tapi kalau untuk evaluasi diri silakan, ya. Karena nggak mungkin kita bisa mengevaluasi diri kalau kita tidak membahas kejelekan itu. Kita dengan mengoreksi, oh ini api elek. Kalau bisa paling meminimalisir, jangan disebutkan orangnya, ya, jangan disebutkan orangnya, apalagi orangnya itu masih saudara kita. Itu nanti ngerasanya itu seperti itu, membicarakan kejelekan orang lain. Jadi kalau kita evaluasi dirahasiakan supaya bisa menjaga kehormatannya, sehingga nanti kumpulnya itu antar tetangga ketemu itu jadi pahala. Nah, dapat ilmu jadi roboh ya, jadi taman surga. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, semoga ada manfaatnya. Amin. Dan kalau ada salahnya semoga diampuni Gusti Allah. Amin ya robbal alamin. Semoga yang punya hajat malam hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladzi tujina bihi min jami'il ahwali wal afat
sumaleh puni-puni panggilan boten-boten ingkang singwatan mugi-mugi sedulur estu dipun padangaken kuburane, dijebaraken kuburane, disepuro dosane, diterima amale dan diampuni sunat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu wastur lahum wa taqabbal taqabbal majlis Allahumma ij'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum khufratan min khufarin nar. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa bi jahi sayyidina Muhammad irhamhum wa la tu'adhibhum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana wa dhurriyyatina wa talamidana khususnya putra waya kita sedaya Allah, mungkin ditakdirkan dalam putra waya ingkang saleh salehah ingkang manfaat fi dini wa dunya wal akhirah puja mulia dunia akhirat pun. Rabbana ighfir lana wa sabbaqna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maulaya shalli wa sallim daiman abad ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu